semuanya, selamat datang kembali di Friday Talk atau Friday Talk bersama saya Farda, staf komunikasi dan kesekretariatan BPJS Kesehatan Kantor Cabang Kebumen. Saat ini saya ditemani oleh staf mutu layanan fasilitas kesehatan yaitu Mbak Anis. Mungkin Mbak Anis, halo, Halo, hai dulu. hai. Boleh perkenalkan dirinya? Oke. Ya, selamat pagi, Pagi, siang, sore, malam. pagi, siang, sore, malam. Ya, saya Ani Sumarni, saya staf mutu layanan fasilitas kesehatan kantor cabang Kebumen. Eh, ya, di sini mungkin eh, langsung saja ya. Mungkin dari teman-teman bertanya, oh kok di BPJS Kesehatan ada bagian mutu layanan Vaskes ya, itu buat apa kayak gitu. Nah, di sini kami fokusnya bagian mutu layanan Vaskes itu kita memantau peningkatan kualitas layanan ya, terutama di fasilitas kesehatan mitra BPJS Kesehatan. Tujuannya apa ya? Kita tujuannya untuk terus meningkatkan kepuasan layanan di peserta, khususnya peserta JKN. Mungkin itu, Mbak. Oh iya, menarik ya Mbak mengenai Ya. fasilitas kesehatan atau masyarakat awam taunya ya rumah sakit, puskesmas, Ya. klinik gitu ya Mbak. Nah Ya. ini menarik karena banyak di kalangan masyarakat atau peserta JKN khususnya, mereka ini masih ada kebingungan bagaimana mereka harus berobat ke fasilitas kesehatan terdekat gitu. Apakah mereka harus melihat dari kualitasnya atau jaraknya atau bagaimana? Bagaimana mereka untuk berobat di FKTP menurut Mbak Anis sebagai staf layanan mutu Ya. fasilitas kesehatan? Mungkin gini, ini Mbak Farda nanti sebelum ke bagaimana caranya untuk peserta itu mengakses fasilitas kesehatan, mungkin kami juga bisa bercerita sedikit ya. Di bagian mutu layanan Vaskes kami memang ada staf khusus yang bagian kerjasama Vaskes ya, untuk kemitraan juga ada. Kalau di saya sendiri di bagian mutu layanan Vaskes, dan kami juga ada staf untuk penerima informasi dan penanganan pengaduan peserta ya. Jadi kalau untuk bagaimana nanti dari peserta pengen tahu Vaskes terdaftar di mana ya. Jadi mungkin lanjut deh untuk yang dari Mbak Farda, misalkan kayak peserta itu pengen berobat, bagaimana caranya ya? Kita sebenarnya ada uh, aplikasi ya, aplikasi namanya Mobil JKN, itu sangat apa namanya mudah diakses oleh peserta. Ya, jadi semua layanan memang dalam genggaman ya. Di situ peserta bisa mendapatkan informasi kayak Vaskes terdaftarnya di mana, terus kayak misalkan mau apa namanya ketika berobat, mungkin sekalian ya kita sampaikan Mbak Farda, sudah kami infokan juga tertuang dalam janji layanan ya di BPJS Kesehatan, kami memberikan membuat komitmen bareng dengan fasilitas kesehatan bahwa apa-apa sih yang merupakan janji layanan Vaskes mitra kami ya untuk memberikan pelayanan kepada peserta JKN. Salah satunya itu adalah ketika berobat tidak perlu membawa kartu JKN, cukup menunjukkan KTP itu sudah bisa. Dan kalau misalkan berobat itu tidak perlu membawa fotokopi, entah itu KTP, KK kayak gitu. Nah, ini sangat mempermudah ke peserta ya. Termasuk kayak misalkan dari peserta pengen tahu misalkan lagi berkunjung kemana ya, nanti misalkan mau berobat ke FKTP yang terdekat di tempat dia tinggal sekarang kayak gitu. Nah, nanti itu bisa juga akses di aplikasi Mobil JKN ya, itu bisa dicari di menu info lokasi. Itu bisa memudahkan ke peserta juga. Dan untuk peserta yang luar wilayah itu juga sudah tertuang di janji layanan ya, jadi itu bisa berobat paling banyak 3 kali kunjungan ya, sebelum dia mungkin kalau memang mau tinggal lama di wilayah tersebut, mungkin lebih dari 3 bulan, nanti bisa melakukan perpindahan vaskes. Tapi kalau peserta memang berkunjungnya itu paling cuma jarak 1 bulan, nanti tetap bisa dilayani free ya, gratis pakai BPJS nanti menuju ke FKTP yang terdekat kayak gitu Mbak.
Oke Mbak, berarti dari penjelasan Mbak Anis tadi bahwa aplikasi mobile JKN ini sangat nggak cuma sekali nih, sangatnya Ya, banyak memberikan kemudahan untuk ya. para peserta JKN Mm-mm. untuk mengakses fasilitas kesehatan ya. Jadi Ya. mereka bisa cek lokasi yang Mm-mm. terdekat, kemudian bisa mendaftar di sana dan Ya. juga bisa melakukan perpindahan secara online ya. Oh Eh, ya, kalau lihat dari menu-menunya sangat komplit ya. Bisa melakukan pendaftaran, misalkan kayak misal peserta lupa nggak bawa kartunya pun, kan di aplikasi mobile JKN sudah ada kartu elektroniknya ya. Nanti Iya, iya. peserta tinggal menunjukkan saja ke petugas di Vaskes Mitra kami, langsung bisa dilayani dengan catatan memang kartunya aktif. Oh iya. Iya, Eh, Berarti untuk para peserta JKN, kalian tinggal download aplikasi mobile JKN di Play Store dan App Store ya Mbak. Nah, ya. nanti kalian bisa cek sendiri fitur-fitur di sana karena itu sangat bermanfaat, memberi kemudahan bagi kalian dalam mendapatkan pelayanan kesehatan. Nah, selanjutnya nih Mbak, mengenai sarana dan prasarana dari fasilitas kesehatan, khususnya Ya. fasilitas kesehatan tingkat pertama atau FKTP. Nah, mungkin dari masyarakat ada yang masih ragu-ragu. Misalnya di FKTP terdekatnya dia merasa kurang kurang seperti yang mereka inginkan gitu. Menurut Mbak Anis bagaimana? Ya, jadi kembali tadi di awal ya kita sampaikan memang di bagian mutu layanan Vaskes itu ada bagian atau staf kerja sama Vaskes dan kemitraan ya. Di sini mereka atau kami akan fokus ketika pemilihan Vaskes untuk bermitra dengan BPJS Kesehatan ada namanya sistem kredensialing atau rekredensialing ya untuk pengecekan kembali terhadap vaskes-vaskes yang memang memenuhi kriteria untuk bisa kami kerjasamakan. Nah itu akan kami lihat nih dari kelengkapan SDM-nya, dari komitmen layanannya, dari ketersediaan sarana prasarana juga. Nah ini yang pastinya untuk semua peserta JKN tidak usah ragu atau misalkan apa namanya kok kurang ini ya mungkin kurang mempercayai kompetensi yang ada di FKTP itu jangan gitu karena eh, kami sudah melakukan pemeriksaan secara terstandar ya di mana nanti fasilitas kesehatan kami juga melakukan monitoring evaluasi secara rutin di mana nanti bisa memberikan layanan yang terbaik untuk peserta dan kami juga apa namanya sediakan atau uh, kami sudah berupaya untuk biar akses ketersediaan vaskes mitra kami itu bisa menjangkau ke peserta entah itu mungkin di perkotaan maupun yang di pinggiran ya di pedesaan. Nah itu kami juga sudah apa namanya memperhitungkan kebutuhan vaskes mitra dengan jumlah peserta yang sudah terdaftar di kami. Nah kami harapannya nanti dari masyarakat itu uh, jangan ragu untuk berobat ke fasilitas kesehatan tingkat pertama karena FKTP juga kompetensinya banyak ya, ada minimal 144 diagnosa yang bisa ditangani atau diselesaikan di FKTP. Nah, kecuali nanti kalau memang dari dokter FKTP kok tidak mampu, nanti pastinya akan dirujuk ke fasilitas kesehatan tingkat lanjut. Nah, bagi peserta JKN ya BPJS Kesehatan ketika mau mendaftar untuk berobat di fasilitas kesehatan juga tidak usah risau karena kembali lagi tadi ke aplikasi mobil JKN ya ada menu untuk pendaftaran antrian online Mbak. Nah itu sangat memudahkan ke peserta ya nanti bisa daftar dari rumah ya tinggal buka handphonenya ya nanti buka aplikasi mobil JKN nanti bisa untuk daftar di FKTP terdaftarnya tentunya ya nanti bisa dilakukan sampai dengan H0 H-1 sampai dengan H0 ya. Jadi ketika misalkan besok mau periksa ke FKTP-nya ya FKTP ini kan ada puskesmas, klinik pertama, TPMD atau tempat praktek mandiri dokter sama TPMDG ya tempat mandiri praktek dokter gigi. Nah
peserta misalkan besok mau periksa, hari ini bisa melakukan pendaftaran via antrian online. Jadi udah nanti muncul nomor antriannya dan perkiraan jam layanannya. Nah, itu sangat sekali memudahkan dari peserta untuk mengalokasikan waktu ya untuk berobat. Jadi sudah tahu kira-kira dilayani jam berapa, dapat antrian berapa. Nah, itu kami harapkan semua peserta BPJS Kesehatan bisa memanfaatkan aplikasi Mobil JKN untuk pemanfaatan sistem antrian online-nya kayak gitu. Iya. Oke, berarti dari BPJS Kesehatan sudah memastikan bahwa seluruh mitra fasilitas kesehatan itu sudah memenuhi standar kualifikasi nih, Mbak. Ada banyak kriteria yang menjadi penilaian dari BPJS Kesehatan sendiri, seperti sarana dan prasarana, kemudian SDM, dan komitmen dari fasilitas kesehatan yang bersangkutan. Kemudian di aplikasi Mobile JKN pun kalian juga bisa memanfaatkan antrian online-nya tadi ya, Mbak. Siap. Jadi untuk berobat baik di klinik, puskesmas, tempat praktik mandiri dokter maupun dokter gigi, kalian tidak perlu datang pagi-pagi untuk mengambil antrian, tapi kalian hanya tinggal membuka HP, bisa mengaksesnya di mana saja dan kapan saja ya, Mbak. Iya. Oke, nah beberapa waktu lalu saya sempat mendengar bahwa terdapat kendala di masyarakat mengenai registrasi akun Mobile JKN. Nah, dari Mbak Ani sendiri, solusinya bagaimana, nih? Benar Mbak Farda, sekali lagi ya, jadi karena bagian kami juga menerima, ada bagian untuk menerima pengaduan ya dari peserta, termasuk pengaduan yang terbanyak kemarin itu adalah kendala ketika mau registrasi akun baru ya untuk aplikasi Mobil JKN karena harus melalui SMS. Nah, padahal mungkin kita melihat sekarang kan trennya mungkin di masyarakat mungkin banyaknya malah pakai paket data ya atau kuota data gitu ya daripada pakai pulsa. Nah, BPJS Kesehatan sudah memberikan solusi. Jadi untuk registrasi akun Mobil JKN nanti bisa menghubungi ke fasilitas tempat terdaftarnya dari peserta. Nanti dari petugas di Vaskes akan berkoordinasi dengan kami pegawai BPJS Kesehatan ya. Kami akan bantu untuk melakukan registrasi akun. Nanti tinggal disiapkan nomor NIK saja sama nomor HP dan email. Nanti otomatis akan kami buatkan secara otomatis ya untuk password akun barunya dengan format DDMMYYY. Nah, nanti tinggal dari format yang kami berikan itu dari peserta bisa merubah password sendiri kayak gitu. Itu sangat sangat membantu sekali ya, dan kami juga melihat tren pemanfaatan antrian online untuk sekarang ini sudah mulai signifikan naik ya, karena memang itu menjadi salah satu solusi yang diberikan oleh BPJS Kesehatan untuk kemudahan dari peserta untuk bisa melakukan registrasi akun Mobil JKN. Oke, terima kasih Mbak Anis. Ini ya teman-teman bahwa kendala terkait dengan registrasi akun Mobile JKN sudah terjawab oleh penjelasan Mbak Anis bahwa kalian bisa menghubungi petugas yang ada di fasilitas kesehatan karena para petugas tersebut akan berkoordinasi dengan staf dari BPJS Kesehatan Kasih Kebumen. Begitu. Oke. Terima kasih banyak Mbak Anis atas penjelasannya seputar layanan fasilitas kesehatan. Nah, mungkin dari Mbak Anis apakah ada yang ingin ditambahkan? Ya, mungkin ini mengingatkan juga ya Mbak Farda, untuk peserta silakan jangan ragu untuk berobat ke FKTP Mitra BPJS Kesehatan, karena sekali lagi kami juga sudah melakukan credentialing maupun recredentialing terhadap Vaskes Mitra kami ya, dan kami juga pantau untuk mutu layanannya. Dan untuk FKTP Mitra kami juga kompetensinya tadi kami sudah sampaikan banyak, jadi pastinya nanti dari peserta bisa dilayani di FKTP, kecuali mungkin ya ada kasus-kasus yang memang tidak bisa ditangani oleh dokter di FKTP, nantinya pasti akan dirujuk ke fasilitas kesehatan tingkat lanjut ya, tentunya dengan indikasi medis dari dokter, kecuali mungkin kasusnya dari peserta itu ada kegawat daruratan, bisa langsung akses ke
rumah sakit, itu pun juga nanti untuk kasus kegawat daruratan juga ditentukan oleh dokter di IGD-nya. Iya kayak gitu. Mungkin itu sih Mbak Farda ya. Semoga nanti dari peserta tetap bisa apa namanya mengakses layanan untuk kesehatannya ya, nanti bisa menuju ke FKTP Mitra BPJS Kesehatan dengan tidak lupa juga nanti bisa melakukan pendaftaran antrian online juga melalui aplikasi mobil JKN. Iya, terima kasih. Terima kasih Mbak Anis. Jadi teman-teman jangan ragu untuk berobat ke FKTP terdekat dan yang terdaftar di aplikasi Mobile JKN. Nah, Mobile JKN sangat memudahkan kalian untuk mendapatkan pelayanan kesehatan karena MJKN selain M-nya mobile, M-nya juga memudahkan ya. Terima kasih banyak Mbak Anis. Sampai jumpa kembali di Friday Talk selanjutnya dengan isu-isu yang lebih menarik selanjutnya. Dadah. Dadah. Terima kasih Mbak Anis. Ya.